Share Share desktop. desktop. Tadi Tadi Agita Agita bertanya mengenai form. Ya. Ya. Form Form itu digunakan ketika mengirimkan data atau paling penting. Metode Metode di sini adalah gunanya adalah mengirimkan data yang ditampung di di dalam Sore form. double, Pak. Pak, sore double, Pak. Oke, tes. Masih dapat? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Aman, Pak. Itu suara apa nih? Oke. Jadi form ini kan gunanya adalah untuk menampung data. Contoh data namanya siapa, ID-nya berapa, jenis kelaminnya apa, dan segala macamnya ada di dalam form. Data tersebut yang ditampung di dalam form nanti akan dikirimkan untuk diproses oleh PHP, pengelola data. Nanti kita akan belajar sampai ke sana. Sekarang saya sebenarnya masih membahas bagaimana HTML, belum PHP. Karena saya takut meloncat lebih jauh. Jadi saya kasih intinya saja. Metode itu ada dua. Ada post dan get. Post itu adalah mengirimkan data dari form di balik layar. Jadi tidak ketahuan. Sama kalau kita menjalankan aplikasi, ada aplikasi yang berjalan di balik layar, yang hanya kita bisa diketahui ketika kita buka recent app-nya. Ya kan? Itu kerja caranya post. Kalau get, mengirimkan data melalui link. Melalui link. Ya, jadi kalau misalkan contoh nih, saya klik yang namanya kuliah, nanti dia akan mengirimkan data melalui link, bukan melalui post. Ya, bukan melalui background. Jadi dia mengirimkan data melalui link yang ada di atas ini. Itu bedanya, link dan get. Yang harus kalian ketahui cuma itu aja. Dua itu aja yang harus kalian ketahui. Ada yang ditanyakan lagi? Pak, berarti itu kita bikin dua lagi ya, satu yang HTML, satu yang untuk yang prosesnya itu ya. Dibikin apa? PHP ya, Pak? Iya. Contohkan ini ya, saya contohkan. Saya akan buat file baru. Saya akan cobakan langsung sekalian. Kelihatan kan? Happy birthday to you. Happy birthday. Siapa itu yang ulang tahun itu? Tedra. Coba yang ulang tahun itu. Hah? Lupa mute. Lupa mute. Ketahuan ini. Tunggu. Saya buka dulu aplikasi saya. Visual Studio. Tunggu ya. Visual Studio. Oke. Ini contohnya. Saya rubah aja. Nih, contohnya ini. Prosesnya post. Saya coba rubah get. Get ke proses.php. Padahal ini proses belum ada ya. Kita belum buat file proses PHP. Jadi nanti dia akan mengirim data ini akan dikirim ke action-nya. Action file-nya kemana? Proses.php ini nama file. Ya. Contoh kita mau mengisikan yang namanya kalau membuat form itu berarti kita memulai dengan input tipe apa? Tipe. Kok nggak ada yang belajar sih? Nggak ada yang belajar nih. Teks ya? Iya. Teks boleh, Pak. Name. ID. Teks. Terus? Oh. Placeholder. ID. Ini contohnya aja ya. Bisa jadi ini banyak. Bisa jadi ini banyak ya.
BR, BR, BR. Oke, ini nama. Name-nya adalah nama. Ini namanya adalah JK atau jenis kelamin. Ini NM. Ini jenis kelamin. Ini adalah nama Anda. Oke. Ketika dijalankan, saya langsung open folder. Ini dia ya. Oh, nggak bisa sini. Saya buka langsung file di sini. Ini dia. Open with Chrome. Nah, ini kan ada ID, nama Anda, jenis kelamin. Misalnya ID 1, namanya hack, jenis kelaminnya perempuan. Tombolnya lupa saya bikin. Tunggu ya. Visual Studio. Tipe adalah submit atau button juga boleh. Submit. Simpan. Value. Simpan. Oke, saya coba jalankan lagi. Nih, jika ID-nya 1, namanya 2, jenis kelaminnya 3, simpan. Jika kita menggunakan get, maka datanya akan nampak di sini kan? Kelihatan nggak? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi datanya Iya, Pak, dikirim melalui link. Jadi data itu bisa kelihatan. Ini adalah kalau hacker-hacker itu kalau menggunakan get itu sangat riskan ya. Tapi keuntungan menggunakan get itu bisa cepat. Ya. Kalau kita menggunakan get itu prosesnya sangat cepat sekali. Coba kalau kita menggunakan post yang seperti di latihan. Data nggak akan kelihatan. Karena dia berjalan di balik layar. Tunggu, saya lupa refresh. Oke, jika 1, 2, 3, simpan. Nggak kelihatan kan? Iya, Pak. Tapi kita bisa ambil. Karena dia di balik prosesnya. Jadi kita tidak bisa dilihat prosesnya di link, tapi prosesnya di balik layar. Atau di balik background. Ada yang mau ditanyakan, Ajita? Kurang lebih dapat lah intinya, Pak. Ditunggu aja sampai proses nanti kita menggunakan web dinamis, bagaimana kita sampai ke di sana nantinya ya. Oke, Pak. Karena nanti akan nyambung itu. Oke, ada yang bertanya lagi? Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang bertanyakan lagi? Ada yang ditunjukkan lagi? Ya. Saya kurang ngerti yang di bagian itu, yang menampilkan kode. Kok nggak kuat suaranya? Kuatkanlah suaranya. Yang menampilkan kode, Pak, saya kurang ngerti. Charles ya? Ya, betul. Nah, yang menampilkan kode, contohnya di bagian yang mana? Yang bagian yang mana? 1 sampai 18 bagian mana? Nomor 10 kayaknya, Pak. 10. Format code. Oke, yang mana, Charles? Saya kurang ngerti maksudnya format untuk buat apa sebenarnya. Dia cuma kayak ganti, kayak tulisannya beda aja, saya kurang ngerti. Code. Code ini apa ya? Code. Kita cek aja di sini. Ketika tunggu, tag mana dia yang mengenal tag dan elemen. Mana dia code? Ada code? Nggak ada code? Kita searching saja. Tag code.
Nah, ini ada. Tag-code itu digunakan untuk menunjukkan sebuah bagian dari kode komputer. Kode komputer mencakup sebuah nama elemen XML, nama sebuah file, program komputer, atau kode-kode lain yang dikenali oleh komputer. Ya, contohnya seperti ini. Kalau code-nya misal CSS bisa dimasukin ke dalam mengenalkan ini kode CSS loh, gitu. Ini contohnya. Language-nya apa? mirip, CSS. Kalau mirip misalnya yang di web itu ya Pak. iya. Kalau misalkan dia Java, language-nya adalah Java. Kalau language-nya PHP, berarti dikenalkan code ini adalah code Java atau PHP, seperti itu. Kalau dalam prakteknya bisa seperti ini. Ini adalah kodenya. Ini adalah language CSS, yang dimana ini bahasa CSS di dalam HTML. Jadi kita bisa bikin CSS dalam HTML, tapi harus pengenalannya seperti ini. Gitu loh. Dikenalkan ini CSS gitu loh. Terus ada Java nggak sini ya? Contohnya. Oh, nggak ada. Pokoknya dia adalah mengenali bahwa di dalam HTML itu bisa dimasukin CSS, tapi harus dikenalkan dulu yang pastinya. Paham, Cerdas? Paham, Pak. Tapi nggak semua code tag harus kamu pahami ya. Yang harus kamu pahami itu adalah elemen-elemen penting yang di dalam ini. Yang jenis tag yang sering digunakan, ini aja. Karena kalau code itu saya juga nggak pernah pakai malah juga. Karena jarang saya pakai. Yang sering saya pakai itu yang ini aja. Nah, ini semua yang saya pakai ini. Yang sekarang saya tunjuk ini semuanya saya pakai. Lebih dari itu tuh jarang sekali saya pakai. Jadi bukan kalian harus menghafal semua, tidak. Kalian hanya mengharuskan yang sering kalian gunakan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya? Saya mau cek ini berapa orang semua. Ada 19 ya? Ada 19 kita semua ada berapa orang? 19 dikurang 2 berarti 19, 18, 17. 17 berarti kita semua berapa orang? Kita semua berapa orang? 19, Pak. Nah, berarti ada 2 orang yang nggak masuk. Siapakah itu? Siapa ya? Asli? Di sini ada yang pakai aplikasi ada ya? voice changer nggak? Enggak, Pak. Kenapa? Discord. Cynthia belum masuk kayaknya Pak. Siapa? Cynthia. Meta, Pak. Cynthia. Oh iya ya. Cynthia. Tunggu ya. Saya mau cek dulu kalian. Oke. Saya mau cek dulu kalian nih. Siapa itu minum tuh? William Christian. Kamu Amer ya? Enggak, Pak. Coba lihat botolnya dulu. Konsentrasi tetap tinggi. Coba lihat Amer apa dulu botolnya. Bintang 0. Coba lah lihat, angkat dulu William. Jangan sampai saya masukin judulnya nanti enggak. Saya kira tadi William sambil ngamer pula, ya kan? Caper, Pak. Saya kira itu Amer tadi, kan yang angkat itu panjang soalnya kan. Parah nih. Tadi udah ada yang buat clickbait, sekarang ada yang buat clickbait lagi. Aduh, William. Kan langsung Mantap. live klarifikasi, Pak. Tuh, itu pas kamu lagi minum tuh kayak minum Amer loh, serius. Berarti dianya yang Pak yang bikin Iya. efek nyanyinya, minumnya. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Nggak ada, Pak. Endra, hati-hati Enggak, ya, Pak. abis ini viral ya. Kamu nggak mau klarifikasi, Endra? Enggak apa-apa. Hah? Nggak mau klarifikasi ya? Berarti udah mengaku bersalah dia, Pak. Karena kalau kamu nggak klarifikasi di video selanjutnya, kamu bahaya loh.
Tali pinggangnya mana? Marah gitu lah, Pak. Tali pinggangnya mana? Kalau saya ngomong kayak gitu nggak ke kalian ya, nggak ke yang cowok, yang cewek baru harusnya. Aduh. Gimana? Nggak nyambung. Lambat Aku mute aja lah ya, tak mau ikut. Oke, saya absen ya. Saya absen, tolong kalian. Saya minta bantuin ke Linda lah ya. Linda tolong panggil absennya satu persatu sampai orang yang jawab ya. Ih, kok saya ya, Pak? Siapa lagi? Siapa itu? William Christian? Hadir. Hadir ya, Pak? Ya, nih saya Cynthia Meta Cahyani. Hadir. Charles. Hadir. Erik. Hadir. Tedra. Hadir. Melvin. Hadir. Andre. Hadir. Ezekiel. Hadir. Mana? Ricky Mandala. Mana Ricky? Hadir, Pak. Kok nggak usah gitu ya. Hendra Surawan. Mana, weh? Hendra. Mana? Hadir nggak? Oh, Wisnu Mulyadi. Mana Wisnu? Oh, hadir dia, Pak. Linda, saya hadir, Pak. Wisli. Hadir. Ajita. Hadir. Jumanto. Hadir. Chandra. Hadir, Bu. Indianto. Hadir. Willy Saulim. Hadir. Sinta. Hadir. Udah Itu yang Pak hadir semua, Pak. Yang manggil ibu tuh bahaya itu, nggak mau selamat pulang kayaknya itu. Bahaya. Klarifikasi, Pak. Terima kasih ya, Bu. Sama ambil aja kembaliannya. Makasih. Kita bayar aja enggak? Silakan dikembalikan kepada Bapak Andika. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada hostnya ternyata di sini. Ada hostnya, ada MC-nya. Jangan lupa subscribe ya, guys. Jangan lupa Masuk YouTube nggak, Pak? Like and share. Ini masih YouTube ini, makanya kalian itu si Hendra kalau nggak klarifikasi sempat viral dia masuk penjara dia tuh. Oh, Hendra, silakan diklarifikasi. Klarifikasi dulu. Lagi dikasih tempat, kan? Udah saya kasih tempat loh ini. Pak. Udah saya kasih Subscriber sudah berapa, Pak? Hah? Subscriber sudah berapa? Itulah saya heran ya kan. Mahasiswa saya tuh lebih dari 150. Yang baru subscribe cuma 43 orang. Nggak peduli kali sama Jadilah, saya. Pak. Jadilah, Pak. Kontennya kurang menarik, Pak. Padahal dulu udah clickbait semua. Bikin konten lain, Pak. Konten lain ya. Kita bikin akun 2 ya, Pak. Giveaway. Prank, Pak. Prank siapa tuh? Podcast aja, Pak. Pelakunya udah ada kok. Siapa pelakunya? Nanti buka podcast, Pak. Hendra. Manusia anti corona. Impostornya ketahuan. Oke, nanti saya akan mungkin buka podcast berupa presentasi kayaknya ya. Nanti kita akan ngobrol melalui presentasi ya kan. Berarti kalian lebih banyak praktek di rumah, terus nanti kalian presentasikan website kalian, tampilannya seperti apa ya kan. Oke ya. Jadi untuk minggu depan ya. Waduh. Yang buat boleh, yang nggak buat juga boleh. Yang buat dapat nilai plus, yang nggak buat juga nggak akan mengurangi nilai. Oke? Oke, siap ya. Untuk yang plus untuk minggu depan, silahkan buat website biodata diri. 1 file aja. Terserah mau pakai animasi apapun, mau pakai desain seperti apapun. Yang buat besok dapat nilai plus. Yang nggak buat nggak mengurangi nilai dan tidak akan mempengaruhi nilai. Yang mau membuat akan mempengaruhi nilai karena itu akan nilai plus ya. Ada pertanyaan?
Pak. Ya. Pak. Jadi minggu depan nggak nge-zoom, Pak? Nge-zoom. Besok kita presentasi podcast. Sambil ngajari. Makanya kalian besok harus membuat filenya dulu. Filenya kan gampang gitu kan. Tinggal nampilkan foto, terus biodata kalian jelaskan. Terus desainnya kalian jelaskan. Ini pakai apa loh, misalnya pakai tabel atau pakai apakah. Jadi buat biodata gampang kan, tinggal nampilkan foto, terus tampilkan desain-desain unik HTML, misalnya teks berjalan atau teks yang berwarna, ukuran teksnya berbeda. Jadi desainlah sekreatif mungkin membuat biodata diri. Cukup satu halaman aja, satu halaman satu file, nggak usah banyak-banyak. Ada pertanyaan? Berat itu langsung di halamannya langsung di host atau bikin dalam HTML CSS saja? Satu file aja, satu CSS-nya dibuat dalam satu file aja. Nanti filenya kasih ke saya, nanti saya tampilkan. Oke, Pak. Oke. Ingat ya, ini bukan tugas, tapi ini adalah untuk nilai tambah. Nilai tambah. Kemana? Kalau dikerjain dapat nilai plus, tidak dikerjain juga nggak masalah. Oke. Kirimnya kemana? Kirimnya santai, sampai minggu depan kok. Pokoknya saya akan tagih di grup aja nanti. Kayak tadi kan, saya tagih siapa yang membuat, tulis namanya. Yang nggak buat ya nggak masalah. Jangan panik pula. Ada tugas ya, ada tugas. Nggak seperti itu juga gitu loh. Ya. Ada pertanyaan? Panik kok, Pak. Ya? Pak, kalau banyak viewers bagi-bagi, Pak. Gimana mau banyak viewers? Kalian nggak mau membantu. Giliran Ria Ricci sama Atta Lilintar aja kalian mau subscribe dan seperti itu. Giliran dosen kalian nggak mau kalian subscribe. Senang Pak, saya subscribe Pak. Bisa loh dilihat siapa yang share Pak linknya. Enggak. Karena ternyata saya baru tahu, bisa tahu akun siapa aja yang subscribe, yang mana yang tidak gitu. Saya sudah subscribe. Saya subscribe. Oh, Tedra kalau nggak subscribe berarti dia gagal jadi marketing YouTuber saya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Waktunya udah lebih jam 10. Lapar. Lapar, aduh. Kamu nggak sehat kamu makan kayak gitu, Tedra. Jangan nggak sehat itu kalau udah malam. Bagus yang Amer aja jam segini. Langsung tidur. Amer. Kayak William. Kayak William. Kenapa, Pak? William kan nggak makan malam. Dia langsung Amer aja kan? Amer. William mau klarifikasi. Dikasih kesempatan. Ya, sebenarnya tadi itu cuma botol. Botol minum ya. Bukan botol yang lain ya. Minum. Botol minum isinya apa? Jangan ditanya. Oke lah, kalau gitu kalau memang nggak ada pertanyaan lagi. Pak. Terima kasih atas kehadiran kalian malam ini. Tetap stay di rumah, tetap stay di asrama. Jangan kemana-mana. Saya tidak akan membebani kalian dengan tugas-tugas. Yang penting kalian tetap semangat. Dan tetap bahagia karena itu poin penting untuk melawan COVID-19. Sampai jumpa. See you next week.